Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini bersama Amalia Sofiana, MM 1205101832. Saya seorang mahasiswi Bisnis Digital Universitas Pajajaran. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai visualisasi keterkaitan antara kasus dan kematian COVID-19 dengan jumlah populasi dan angka harapan hidup pada suatu negara. Terus kita langsung aja, itu ada goals-nya. Nah, tujuan kita membuat pembahasan ini tuh apa sih? Yang pertama, mengetahui jumlah kasus dan jumlah kematian pada tiap negara yang terdampak. Lalu yang kedua, menganalisis keterkaitan jumlah kasus dengan jumlah kematian. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan jumlah populasi dengan jumlah kasus COVID-19 pada setiap negara. Dan yang keempat, yaitu menganalisis keterkaitan jumlah kematian akibat COVID-19 dengan angka harapan hidup. Kenapa sih saya membahas mengenai hal tersebut dengan tujuan atau goals-goals ini tadi? Itu karena saya suka mendengar di sekeliling sekitaran sini nih, itu ada banyak orang-orang awam suka berkata, ya iyalah si negara A kasusnya tinggi karena memang total populasi di sana kan tinggi. Jadi ya banyak gitu mangsanya si COVID-19 ini. Macam-macam lah ya. Terus ada juga yang bilang, ih negara B tingkat kematiannya rendah ya, nggak kayak Indonesia nih cepet banget meningkat drastis. Si negara B aja masih di angka itu aja. Terus ada lagi yang bilang, ya iyalah kan negara B kualitas kesehatannya bagus, angka kesejahteraan rakyatnya tinggi, dan sebagainya. Nah, itu kenapa saya menggunakan data angka harapan hidup ini. Di goals ini ada angka harapan hidup. Itu angka harapan hidup atau life expectancy itu merupakan mewakili suatu standar kesejahteraan dan kualitas kesehatan dari suatu negara tersebut. Kenapa saya menggunakan data angka harapan hidup untuk menganalisis kasus ini? Nah, kenapa saya menganalisis kasus ini? Saya ingin membuktikan benar nggak sih omongan-omongan random orang-orang itu ada hubungannya. Kalau ternyata ada hubungannya kan wah juga. Kalau ternyata nggak ada hubungannya, yang penting ada buktinya. So, langsung aja next-nya untuk segera visualisasi. Nah, sebelum visualisasi pasti kita mencari datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya tunjukkan data source saya. Saya mendapatkan data update COVID-19 dan data populasi tiap negara di link berikut, yaitu ourworldindata.org /coronavirus strip source, lalu source data. Lalu untuk data yang ketiga yaitu data angka harapan hidup tiap negara. Ini sama webnya, saya dapat dari ourworldindata.org, tapi di bagian life expectancy. So, langsung aja ke tablunya untuk olah data dan visualisasinya. Kita akan menganalisis visualisasinya gimana hasilnya. Sip. Oke, jadi ini kita udah masuk ke aplikasi tablunya. Di sini ada 3 data. Sumber datanya kan tadi sudah saya tunjukkan. Nah, 3 jenis data ini tuh ada full data. Semua datanya CSV. Untuk full data merupakan data COVID-19 terupdate terakhir 16 April. Lalu ada data locations yang merupakan data populasi pada setiap negara. Ada data life expectancy yang merupakan data angka harapan hidup tiap tahun pada tiap negara. Kita ambil yang tahun 2018-nya. Nah, di sini yang saya masukkan pertama banget itu yang full data COVID-19 karena fokus utama kita di sana. Lalu locations dulu yang saya masukkan sebenarnya, terus life expectancy. Untuk pemilihannya inner join semua dua-duanya. Yang satu untuk full datanya itu location sama dengan entity di life expectancy karena itu sama-sama nama negara. Lalu yang ini inner join-nya juga location sama dengan locations.csv. Jadi kita langsung ke pembahasan analisis datanya. Oke, jadi ini analisis data dari story Tableau yang telah saya buat, yaitu keterkaitan antara kasus dan kematian COVID-19 dengan total populasi dan angka harapan hidup suatu negara.
Di story yang pertama itu kita fokus pada kasus positif dan kasus kematian pada setiap negara atau di dunia ini. Nah, di sini bagian kiri atas ada kasus perbandingan dengan kematian. Jadi ada trending perbandingan. Jadi kita lihat trending dari perbandingan kasus dan kematian sebelum masuk ke yang lain-lain. Ternyata di trendingnya ini, perbandingan total kasus dengan total kematian COVID-19 memiliki tren yang sama secara general, yaitu positif meningkat ke kanan. Jadi yang ini, yang diagram bar itu merupakan total kasusnya, lalu yang diagram garis itu merupakan total kematiannya. Bisa kita lihat total kematiannya arahnya positif ke kanan, lalu total kasusnya juga arahnya positif ke kanan di sini. Oke, ini secara general, belum dimasukkan locationsnya, jadi cuman ada day of death, total death, sama total kasusnya. Kita geser nih ke kanan. Ternyata kalau kita petakan berdasarkan negaranya seperti ini, pakai diagram map, tampilan map, mapnya saya buat dark karena biar kelihatan ini warna-warnanya terlihat jelas kalau dark gini. Ternyata apabila dipetakan berdasar atas negaranya, tidak setiap kasus yang tinggi itu memiliki jumlah kematian yang tinggi pula. Ya, di sini bisa dilihat nih untuk yang range itu maksimal total kasusnya. Jadi total kasus tertingginya itu dalam bentuk size. Lalu untuk colornya itu menunjukkan total kematiannya. Nah, di sini kebetulan US total kematian dan total kasus tertinggi di dunia saat ini. Tapi coba lihat yang lainnya, seperti yang di area sini. Di area sini umumnya area memiliki kasus COVID-19 yang cukup tinggi, tapi tidak semua kematiannya tinggi. Di sini Jerman angka kematiannya tidak seperti yang lain. Di sini total kematiannya menggunakan center 5.000. Jadi ketika udah 5.000 ke atas warnanya sudah mulai kuning hingga ke merah. Coklat muda hingga ke coklat tua, bukan merah. Sedangkan kalau masih di bawah 5.000 warnanya akan menjadi biru. Mulai dari biru muda hingga biru tua terendah. Nah, di sini juga seperti Iran, Turki, dan Cina yang memiliki kasus tinggi di atas 50.000, tapi masih di bawah 100.000, dia memiliki total kematian yang masih dibilang rendah, yaitu di bawah 5.000, sama seperti Jerman. Padahal Jerman total kasusnya sudah di atas 100.000 yang dibilang cukup tinggi. Di sini juga bisa dilihat melalui diagram bar di bawah, saya sudah inputkan total kasus dengan total kematian. Total kasus yang di bagian kiri ini 5 yang tertinggi ada terlihat sekali yaitu US, lalu disusul dengan Spanyol, Italia, Jerman, dan Prancis. Lalu untuk total kematiannya di bagian kanan ini 5 tertinggi total kematian yaitu dipegang oleh US, lalu Italia, Spanyol, Prancis, lalu UK. Selanjutnya masih pada angka 5.000 ke bawah. Sisanya ini udah 10.000 ke atas, oke. Yang 5 tertinggi ini angka kematiannya sudah 10.000 ke atas, sedangkan mulai Iran ini 5.000 ke bawah total kematiannya. Kita bisa lihat seperti pada gambar di sini yang telah divisualisasikan dengan map. Di sini terlihat jelas bahwa Jerman tidak masuk ke dalam 5 tertinggi, padahal di sini Jerman adalah urutan keempat tertinggi kasus positif COVID-19. Sedangkan UK yang tidak masuk ke 5 tertinggi, dia justru masuk pada total kematian tertinggi. Begitu pula dengan Cina. Cina di sini masih cukup tinggi ya kasusnya, tapi dia justru tidak masuk sama sekali di sini. Begitu.
Baik, selanjutnya kita lanjut bergeser ke populasi dan life expectancy, yaitu populasi dan angka harapan hidup yang dikaitkan dengan kasus COVID-19 dan kematian COVID-19. Di sini bagian kiri adalah perbandingan populasi dengan total kasus dan bagian kanan adalah perbandingan antara angka harapan hidup dengan total kematian. Nah, saya menggunakan visualisasi map dan mapnya dark supaya titik-titik warnanya terlihat lebih jelas di sini. Lalu di sini untuk populasi diwakilkan oleh size dan untuk total kasus diwakilkan oleh warna, yang mana senternya saya menggunakan angka 50.000 untuk center, sehingga ketika kasusnya udah di atas 50.000, warnanya akan mulai dari krim hingga coklat tua untuk yang tertinggi. Lalu ketika angka kasusnya masih di bawah 50.000, warnanya akan menjadi putih ke biru muda seperti ini. Ya, di sini untuk perbandingan populasi dan total kasus dapat kita lihat bahwa tidak selalu yang populasinya tinggi itu total kasusnya juga tinggi. Bisa dilihat dari dua negara ini. Cina merupakan negara dengan total populasi tertinggi pertama di dunia, dan India merupakan populasi tertinggi kedua di dunia. Namun perbandingan total kasus mereka sangat berbanding terbalik. Tapi ada hal lain yang perlu di-note bahwa Cina sudah terkena kasus COVID-19 sejak Desember, sedangkan India belum selama Cina karena Cina merupakan negara pertama yang mendapatkan kasus COVID-19. Tapi kita bisa bergeser ke negara-negara yang ada di sini. Yang sangat terlihat jelas warna coklat mudanya karena saat ini menempati posisi kasus COVID-19 tertinggi pertama di dunia, yaitu US atau Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki total kasus tertinggi pertama di dunia, padahal ia merupakan populasi tertinggi ketiga di dunia, bukan yang pertama di dunia. Populasi pertama tertinggi di dunia itu ada Cina, sedangkan Amerika ketiga. Di sini, angka kasus Amerika menyentuh angka 600.000, sedangkan di sini kasus Cina hanya 80.000. Cina sudah terkena COVID-19 yang pertama kali negara yang terkena, sedangkan Amerika Serikat baru-baru saja terkena kasus COVID-19, tapi angkanya sudah sangat bombastis. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa total populasi suatu negara bukanlah menjadi alasan atau faktor tingginya total kasus COVID-19. Ada banyak faktor, dan di sini populasi atau perbandingan populasi dengan kasus COVID-19 bisa terus berkembang, warna-warna ini juga bisa terus berubah, karena kasus COVID-19 ini masih terus bertambah setiap harinya di dunia ini, dan alhamdulillahnya Cina sudah mulai stabil. Di sini bisa dilihat, mereka adalah negara-negara dengan total populasi tidak setinggi mereka, tapi cukup tinggi sekali kasus yang ada negara Eropa ini. Oke, langsung aja kita ke kanan. Di kanan adalah ekspektasi dan total kematian atau angka harapan hidup yang dibandingkan dengan total kematian akibat COVID-19. Di sini untuk angka harapan hidup diwakilkan oleh size. Bisa dilihat, umumnya negara Amerika dan negara Eropa memiliki angka harapan hidup yang cukup tinggi. Lalu beberapa negara maju di Asia. Sedangkan negara Afrika didominasi dengan angka harapan hidup yang rendah, terlihat dari circle size-nya yang kecil. Lalu untuk warna itu mewakili total kematian akibat COVID-19. Dengan center saya buat 5.000, jadi perbandingannya masih sama dengan yang di samping, yaitu 1:6. Yang di sini 100.000 center, 50.000 senternya karena 1:12, maaf. Di sini bisa dilihat bahwa angka harapan hidup bukanlah faktor utama penyebab tinggi rendahnya total kematian akibat COVID-19 pada suatu negara. Kenapa? Bukan faktor utama saya sebutnya, tapi dia bisa menjadi faktor pendukung. Kenapa faktor pendukung? Karena bisa dilihat di sini angka harapan hidup yang cukup tinggi
masih membantu beberapa negara untuk mengcover atau meredam atau meminimalisirkan total kematian akibat COVID-19. Terkecuali bagi 4 negara berikut. Pasti ada faktor-faktor lain yang membuat mereka menjadi tinggi total kematiannya. Dan data ini juga masih terus update total kematian berkelanjutan ke depannya, bisa jadi warna-warna ini akan berubah ke depannya. Jadi, untuk sementara, analisis yang bisa didapatkan yaitu angka harapan hidup bukanlah faktor utama, namun faktor pendukung sebagai tinggi rendahnya tingkat kematian pada suatu negara. Nah, setelah kita tadi analisis visualisasi di Tableau, sekarang saatnya kita merangkum insight-insight yang kita dapatkan dari hasil analisis visualisasi di Tableau tadi, di aplikasi Tableau-nya. So, apa aja insight-nya? Yang pertama yaitu perbandingan total kasus dengan total kematian COVID-19 memiliki tren yang sama secara general, yaitu positif meningkat ke kanan, ya kan? Nah, di sini saya tunjukin juga ini gambarnya. Tuh, kan positif meningkat ke kanan tadi juga udah kita bahas di aplikasi visualisasi Tableau-nya. Kita lanjut aja ke insight yang kedua. Rangkuman insight yang kedua, wah, map nih, udah kelihatan kan? Yaitu apabila dipetakan berdasarkan atas negaranya, ternyata tidak setiap kasus yang tinggi memiliki jumlah kematian yang tinggi pula. Tuh, udah dibuktikan tadi kayak Jerman ya. Jerman tadi kan udah dibuktikan dia masuk kasus tinggi karena kasusnya udah nyampe 100.000 ke atas, tapi total kematiannya tetap rendah, masih di bawah 5.000, di angka 3.000-an tadi Jerman. Yang ketiga, yaitu total populasi suatu negara bukanlah menjadi alasan atau faktor tingginya total kasus COVID-19 karena tidak ada keterkaitan antara keduanya. Ini datanya akan berkembang terus ke depannya, jadi kita tidak bisa menyimpulkan langsung pada saat ini, per 17 April. Per 17 April, datanya seperti yang ada, data last update-nya 16 April, yang saya dapatkan insight-nya yaitu total populasi itu bukan menjadi alasan atau faktor tingginya total kasus COVID-19, karena dari data yang ada saat ini, keterkaitan keduanya itu tidak ada, seperti di Cina yang merupakan populasi pertama di dunia tadi yang udah dibahas, itu ternyata total kasusnya lebih rendah daripada Amerika yang dia adalah total populasi ketiga, tapi dia saat ini total kasusnya tertinggi pertama sampai angka 600.000, padahal Cina cuma sampai angka 80.000, terus India dan sebagainya seperti yang tadi dibahas. Ini ada rangkumannya, oke? Next, yaitu lagi mengenai angka harapan hidup. Jadi, per tanggal ini lagi nih, jadi ini datanya tetap update ya ke depannya. Per tanggal 17 April ini, hasil analisa yang didapatkan itu angka harapan hidup atau life expectancy bukanlah faktor utama penyebab tinggi atau rendahnya total kematian akibat COVID-19 di suatu negara. Namun, angka harapan hidup dapat menjadi faktor pendukung. Menurut saya dari data yang ada, kenapa masih menjadi faktor pendukung? Karena terlihat dari beberapa negara maju yang emang angka harapan hidupnya tinggi, itu terbukti bisa meminimalisir atau memblok atau menstabilkan angka kematiannya, gitu. Tidak, ya terkecuali bagi 4 negara itu tadi yang udah dibahas di visualisasi Tableau ya. Sip. Udah selesai nih pembahasan kita mengenai tadi visualisasi keterkaitan antara kasus dan kematian COVID-19 dengan jumlah populasi dan angka harapan hidup pada suatu negara. Nah, teman-teman, mohon maaf ya jika ada salah-salah pembahasan, salah-salah kata, atau ada yang kurang terima dengan hasil analisis saya juga masih belajar, masih banyak belajar visualisasi di Tableau-nya, masih banyak belajar dalam hal analisis,
Boleh dikomentarin atau dikritik atau sarannya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga COVID-19 bisa segera mereda di dunia ini dan kita bisa segera berjalan-jalan tanpa memikirkan rasa takut.